Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 4 Juni 2022. 4 Juni 2022 dan saya juga menyampaikan selamat hari Sabat, selamat beribadah, selamat berbakti kepada Tuhan. Biarlah berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Baik, kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini 4 Juni 2022 dengan judul Penurutan Penting untuk Masuk ke Surga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sepanjang malam kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun di pagi ini untuk sedia diri beribadah kepadamu dalam perbaktian Sabat. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 4 Juni 2022 dengan judul Penurutan Penting untuk Masuk ke Surga. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Sehingga bila menurut dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Anak-anak harus diajar bahwa kemampuan mereka diberikan kepada mereka dan kehormatan dan kemuliaan Allah. Untuk tujuan ini, mereka harus mempelajari pelajaran tentang penurutan. Karena hanya dengan hidup dalam penurutan yang sukarela, mereka dapat memberikan kepada Allah pelayanan yang Dia butuhkan. Sebelum anak cucu besar untuk berpikir, dia mungkin diajar untuk menurut. Dengan usaha yang lembut dan gigih, kebiasaan itu harus ditegakkan. Dengan demikian, sampai tingkat tertentu dapat dicegah konflik-konflik di kemudian hari antara kemauan dan otoritas yang melakukan begitu banyak hal untuk membangkitkan dalam benak kaum muda keterasingan dan kepahitan terhadap orang tua dan guru, dan bahkan penolakan dari semua otoritas manusiawi dan ilahi. Biarlah anak-anak diperlihatkan bahwa penghormatan sejati diungkapkan melalui penurutan. Allah tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkan hati Allah selain dengan menuruti apa yang telah Dia katakan. Dengan energi dan kesetiaan, remaja kita harus memenuhi tuntutan mereka, dan ini akan menjadi jaminan keberhasilan atau jaminan kesuksesan. Penurutan penting untuk masuk ke sorga. Penurutan penting untuk kita boleh buktikan bahwa kita mengasihi Allah. Karena Allah katakan, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Jadi kalau kita betul mencintai Dia, kita betul mengasihi Tuhan, maka ketika kita mengasihi Dia, itu akan nampak dari apa yang akan kita buat bagi Dia. Mungkin saudara, kita
cuma bilang dan kita tidak lakukan. Mungkin kita anggap itu biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita mencintai Tuhan dan cinta itu tulus, cinta itu sungguh-sungguh, cinta kita itu murni kepada Dia, maka itu akan nampak dari apa yang kita tampilkan dalam hidup kita setiap hari. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dan Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, saudara akan menguduskan hari Sabat karena mengasihi Tuhan. Kita tidak diselamatkan karena pelihara Sabat, tapi karena kita diselamatkan oleh Yesus dan kita mau mengasihi Dia. Yohanes 3:16, kita mau percaya kepadanya, maka kita akan otomatis turuti kemauan Yesus, yaitu menuruti hari Sabat. Sama dengan suami dan istri pada waktu pacaran dulu. Sang pria akan melakukan banyak hal, bahkan berkorban untuk calon istrinya waktu masih pacaran. Oleh karena dasarnya dia mencintai pasangannya. Kita akan melakukan apa saja untuk pasangan kita karena kita mencintai dia. Artinya bahwa melakukan itu adalah akibat daripada mencintai. Kalau kita mencintai Yesus, kita pasti akan melakukan. Mustahil kita bilang kita mencintai Yesus, mencintai Dia, tapi kita tidak melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Maka itu berarti kita tidak jujur untuk mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pekabaran hari ini. Mari beribadah kepadanya di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Dan apa saja yang kita mau buat setiap waktu, tampilkan bahwa kita mau menuruti karena kita mencintai Dia, mencintai Yesus. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran yang indah. Di pagi ini, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kiranya pekabaran ini boleh mendorong kami agar kalau kami betul mencintai Yesus, mencintai Allah, mencintai Tuhan, maka pasti akan terlihat dari apa yang kami mau lakukan, apa yang Tuhan rindu kami lakukan, apa yang Tuhan rindu kami menuruti apa yang Tuhan rindu kami lakukan. Kiranya pekabaran hari ini tidak berlalu percuma, tapi membawa hidup kami lebih hari lebih setia kepadamu. Berkati kami dalam ibadah hari ini, aktivitas ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui ibadah Sabat kami diberkati dengan berkat-berkat-Mu yang indah. Dan biarlah janji berkat-Mu menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.